Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yuwanita selaku dosen Digital Auditing 2. Mohon izin Bu, saya akan mempresentasikan terkait materi audit penipuan. Yang pertama adalah definisi audit penipuan. Apa sih audit penipuan itu? Audit penipuan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengidentifikasi tindakan kecurangan dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset perusahaan. Hal ini digunakan untuk mengungkap manipulasi keuangan dan mencegah kerugian akibat penipuan. Selanjutnya adalah jenis penipuan. Terdapat dua jenis penipuan, yaitu pelaporan keuangan yang curang, dan yang kedua adalah penyalahgunaan aset. Memanipulasi laporan keuangan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik dari keadaan sebenarnya, seperti menggelembungkan pendapatan atau penyembunyian kewajiban. Nah, beberapa cara yang sering digunakan meliputi yang pertama, menggelembungkan pendapatan atau overstating revenue. Misalkan melaporkan pendapatan yang lebih besar dari yang sebenarnya. Contohnya, seperti mencatat penjualan fiktif atau mengakui pendapatan lebih awal dari waktu seharusnya. Yang kedua, menyembunyikan atau mengurangi kewajiban. Perusahaan tidak mencatat hutang atau kewajiban yang lain yang sebenarnya ada. Misalkan, tidak melaporkan pinjaman bank dalam laporan keuangan untuk membuat neraca terlihat lebih sehat. Selanjutnya ada manipulasi biaya dan pengeluaran. Contohnya adalah menunda pengakuan biaya perawatan aset atau menyembunyikan beban pajak yang harus dibayar. Dan yang terakhir, manipulasi nilai aset. Melaporkan aset dengan nilai yang lebih tinggi dari kenyataan. Contohnya, menilai properti atau persediaan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar agar perusahaan tampak lebih kaya. Yang kedua ada penyalahgunaan aset. Nah, jenis penipuan ini terjadi ketika seseorang di dalam perusahaan mencuri atau menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Contoh yang sering terjadi ada pencurian kas, yang kedua memanipulasi pengeluaran, misalkan memasukkan nota palsu dalam perjalanan dinas agar mendapatkan penggantian uang lebih besar, misalkan. Yang ketiga ada pencurian persediaan, misalkan ada karyawan yang mengambil barang atau stok perusahaan tanpa izin. Terakhir, penyalahgunaan aset perusahaan, yaitu kan dengan pribadi, misalkan menggunakan mobil perusahaan untuk keperluan pribadi tanpa izin atau mengambil kantor untuk digunakan. Selanjutnya ada konsep segitiga penipuan. Konsep ini menjelaskan tiga elemen utama yang menyebabkan seseorang melakukan penipuan. Yang pertama, insentif atau tekanan. Adanya dorongan atau motivasi yang menyebabkan seseorang merasa perlu melakukan penipuan. Dorongan ini bisa berasal dari faktor pribadi, profesional, atau lingkungan sekitar. Bentuk tekanan yang umum adalah sama, misalkan tekanan keuangan pribadi. Hal ini sering eh, dilakukan oleh individu ketika mengalami kesulitan keuangan di biaya hidup tinggi atau mempunyai utang yang besar atau kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan. Yang kedua, tekanan dari perusahaan. Target kinerja yang tinggi atau tidak realistis dari manajemen bisa mendorong karyawan atau eksekutif melakukan manipulasi keuangan. Contohnya, seorang CEO sebuah perusahaan berusaha memenuhi ekspektasi pemegang saham dengan melaporkan keuntungan lebih tinggi dari yang sebenarnya. Selanjutnya ada tekanan dari kompetisi pasar. Dalam industri yang sangat kompetitif, perusahaan mungkin merasa terpaksa menyesuaikan laporan keuangan agar terlihat lebih kuat secara finansial. Yang kedua, adanya peluang, kelemahan atau celah dalam sistem pengendalian internal
memungkinkan individu melakukan penipuan tanpa mudah terdeteksi. Faktor yang menciptakan peluang untuk penipuan pertama, kontrol internal yang lemah. Yang kedua, kurangnya pengawasan manajemen. Yang ketiga, sistem yang kompleks atau buruk. Yang terakhir, adanya sikap atau rasionalisasi. Justifikasi moral yang digunakan oleh pelaku untuk membenarkan tindakan mereka di anggapan bahwa perusahaan tidak akan rugi kok untuk mereka atau mereka yang berhak atas keuntungan lebih. Beberapa bentuk rasionalisasi yang sering digunakan untuk melakukan penipuan, misalnya satu, saya akan mengembalikannya nanti. Misalkan seorang manajer mengambil uang kecil untuk keperluan pribadi dengan niat mengembalikannya. Tapi pada akhirnya melakukan hal yang sama berulang-ulang. Yang kedua, misalkan perusahaan sudah menghasilkan banyak uang, jadi seorang karyawan tuh mengambil perlengkapan kantor secara diam-diam dengan alasan perusahaan bisa membeli lagi tanpa gaji besar. Jadi misalkan saya tidak dibayar dengan adil, seorang pegawai yang merasa gajinya terlalu kecil mengambil uang tunai dari perusahaan bagi bentuk kompensasi misalnya. Selanjutnya, faktor risiko penipuan. Faktor risiko utama dalam pelaporan keuangan yang curang. Pelaporan keuangan curang ini terjadi ketika laporan keuangan dimanipulasi untuk memberikan gambaran yang lebih baik dari kondisi sebenarnya. Terdapat beberapa faktor utama yang meningkatkan risiko terjadi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Adanya ancaman terhadap stabilitas keuangan perusahaan akibat tekanan eksternal. Misalnya perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan menghadapi krisis ekonomi lebih rentan penipuan dalam laporan keuangan. Contohnya, selama krisis ekonomi, perusahaan teknologi mengalami penurunan penjualan yang sangat drastis. Untuk menghindari kepanikan investor, mereka melaporkan pendapatan yang lebih tinggi dari kenyataan dengan cara menunda pencatatan biaya operasional. Yang kedua, adanya tekanan memenuhi persyaratan hutang. Perusahaan yang memiliki pinjaman besar seringkali memenuhi rasio keuangan tertentu untuk menghindari default atau penalti dari kreditur. Contohnya, sebuah perusahaan yang terdaftar di bursa saham untuk menunjukkan pertumbuhan laba setiap kuartal agar harga saham tetap tinggi. Untuk mencapai target ini, mereka mencatat penjualan fiktif atau mengakui pendapatan lebih awal dari seharusnya. Dan yang ketiga, kurangnya pengawasan akuntansi. Jika sistem audit internal lemah atau kurangnya keterlibatan auditor eksternal, perusahaan lebih mudah melakukan manipulasi laporan keuangan tanpa terdeteksi. Contohnya dalam kasus skandal Enron, sistem akuntansi yang kompleks dan lemahnya pengawasan dari auditor memungkinkan perusahaan menyembunyikan utangnya selama bertahun-tahun. Yang kedua, eh, faktor risiko dalam penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset terjadi ketika seseorang dalam perusahaan mencuri atau menyalahgunakan sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi. Beberapa faktor risiko utama yang mungkin terjadi penyalahgunaan aset adalah sama adanya uang tunai yang besar yang tidak terpantau. Perusahaan yang memiliki kas besar dan tidak memiliki kontrol akan lebih rentan terhadap pencurian atau penyalahgunaan dana. Yang kedua, kurangi kontrol internal yang lemah. Contohnya seseorang karyawan gedung di perusahaan retail mencuri barang elektronik secara bertahap karena memang tidak ada sistem pemantauan inventaris yang akurat. Yang ketiga, hubungan buruk antara manajemen dan karyawan yang dapat memicu tindakan korupsi. Ketika ketika karyawan merasa tidak dihargai, misalnya eh, atau mengalami ketidakpuasan kerja atau punya konflik dengan manajemen, mereka pasti lebih cenderung melakukan tindakan curang sebagai bentuk balas dendam. Selanjutnya ada menilai dan mendeteksi risiko penipuan. Auditor memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah penipuan dalam laporan keuangan. Auditor harus memiliki risiko terjadi kecurangan serta mengidentifikasi potensi salah saji material.
atau kesalahan signifikan dalam laporan keuangan akibat penipuan atau kelalaian. Berikut ini merupakan teknik yang digunakan seorang auditor. Yang pertama, diskusi tim audit untuk membahas potensi risiko. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area yang memiliki risiko tinggi terhadap penipuan sebelum memulai audit. Contohnya, jika perusahaan memiliki sejarah pelaporan laba yang selalu meningkat secara tidak realistis, tim audit mungkin mencurigai adanya manipulasi pendapatan. Yang kedua, prosedur analitis untuk mengidentifikasi pola yang tidak biasa dalam laporan keuangan. Tujuannya untuk mendeteksi anomali atau angka yang tidak masuk akal dalam laporan keuangan. Contohnya, jika margin laba perusahaan meningkat jauh di atas rata-rata industri tanpa ada faktor pendukung yang jelas, auditor akan menyelidiki lebih lanjut. Dan yang terakhir, wawancara dengan manajemen serta karyawan untuk menggali informasi lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk memahami proses bisnis, sistem kontrol internal, serta mencari petunjuk adanya potensi penipuan. Bisa dilakukan dengan cara misalkan wawancara dengan eksekutif, manajer, dan staf keuangan untuk mengetahui apakah ada tekanan keuangan yang besar atau perubahan mendadak dalam kebijakan perusahaan. Bisa juga dilakukan dengan cara bertanya kepada karyawan tentang budaya kerja dan apakah mereka pernah melihat praktik yang tidak etis. Contohnya misalkan jika karyawan mengungkapkan bahwa mereka sering dimintakan melaporkan pendapatan lebih awal dari seharusnya, ini bisa jadi indikasi memanipulasi laporan keuangan. Selanjutnya adalah tata kelola dan pengendalian untuk mengurangi risiko penipuan. Untuk mengurangi risiko penipuan, perusahaan harus menerapkan sistem tata kelola yang kuat dan memastikan pengendalian internal yang efektif. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah pertama, membangun budaya kejujuran dan etika yang kuat di dalam organisasi. Misalnya perusahaan mengadakan pelatihan etika secara berkala, misalkan untuk membantu karyawan memahami dan melaporkan praktik yang mencurigakan. Yang kedua, komite audit yang efektif untuk mengawasi praktik akuntansi dan kepatuhan terhadap regulasi. Misalkan komite audit meninjau setiap transaksi besar yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan transparansi. Dan yang terakhir, ada kode etik yang jelas. Perusahaan harus memiliki kebijakan tertulis yang mencakup konflik kepentingan, penerimaan hadiah, dan penggunaan aset perusahaan. Semua karyawan dan manajemen harus menandatangani pernyataan bahwa mereka memahami kode etik dan sedia mematuhinya. Contoh, perusahaan melarang karyawan menerima hadiah dari pemasok untuk mencegah praktik suap atau konflik kepentingan. Selanjutnya adalah respon terhadap risiko penipuan. Jika seseorang auditor mengidentifikasi adanya risiko penipuan, mereka harus segera mengambil langkah untuk menyelidiki lebih lanjut. Beberapa strateginya adalah yang pertama, mengubah pendekatan audit untuk memfokuskan pada area risiko tinggi. Jika ada indikasi penipuan, auditor akan meningkatkan fokus pada area yang paling rentan terhadap kecurangan. Misalkan, perusahaan memiliki banyak transaksi keuangan dengan pihak terkait. Auditor akan lebih cermat meneliti apakah ada saksi fiktif atau harga yang tidak wajar. Yang kedua adalah melakukan prosedur tambahan seperti pengujian transaksi yang mencurigakan. Misal, perusahaan mengklaim memiliki piutang besar dari pelanggan tertentu. Auditor bisa menghubungi pelanggan tersebut untuk memastikan kebenarannya. Yang terakhir, bisa dilakukan dengan cara mengidentifikasi kemungkinan pengabaian pengendalian internal oleh manajemen. Manajemen yang korupsi bisa mencoba menghindari pengawasan dengan melewati atau mengabaikan sistem pengendalian internal. Di sini auditor harus mengevaluasi apakah ada intervensi manajemen yang mencurigakan dalam transaksi keuangan. Contohnya, jika seorang eksekutif tinggi meminta pengecualian dalam proses persetujuan transaksi, ini bisa jadi tanda memanipulasi keuangan. Selain itu, memiliki teknik deteksi penipuan. Seorang auditor menggunakan berbagai teknik untuk mendeteksi dan mengungkap penipuan. Di antaranya, pertama, dilakukannya audit internal. Audit internal dilakukan secara berkala
untuk memeriksa apakah sistem kontrol internal berjalan dengan baik dan apakah ada transaksi mencurigakan. Contohnya misalkan kalau tim audit internal memeriksa dokumen pengadaan dan menemukan bahwa ada beberapa vendor memiliki hubungan dengan karyawan perusahaan misalkan. Yang kedua, tim tip dan laporan karyawan. Banyak kasus penipuan terungkap karena laporan dari karyawan yang menyaksikan perilaku mencurigakan. Perusahaan harus memiliki saluran pelaporan anonim agar karyawan merasa aman ketika melaporkan pelanggaran. Yang ketiga, analisis data. Auditor menggunakan teknik data analitik untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak biasa, seperti pembayaran ganda atau transaksi dengan jumlah yang tidak masuk akal. Contohnya misalkan dengan software analisis keuangan, auditor menemukan beberapa vendor menerima pembayaran berulang untuk layanan yang tidak pernah diberikan. Dan terakhir bisa dilakukan dengan cara observasi langsung. Auditor dapat melakukan pengawasan fisik atau pemantauan langsung terhadap individu yang dicurigai melakukan kecurangan. Misalnya ada seorang auditor mengamati seorang karyawan yang sering membawa pulang barang dari gudang tanpa izin. Nah, berikut ini adalah contoh kasus skandal Toshiba pada tahun 2015. Yang melatar belakangi kasus ini adalah Toshiba merupakan salah satu perusahaan teknologi dan manufaktur terbesar di Jepang. Ia terlibat dalam skandal penipuan akuntansi yang terungkap pada tahun 2015. Selama lebih dari 6 tahun, perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menampilkan keuntungan yang lebih tinggi dari realitasnya. Modusnya itu yang pertama, Toshiba melakukan beberapa teknik memanipulasi akuntansi, sama penggelembungan laba, atau overstating profit. Perusahaan melaporkan keuntungan yang jauh lebih besar dari yang sebenarnya untuk memenuhi target keuangan dan mempertahankan kepercayaan investor. Unit bisnis terutama di sektor energi nuklir dan semikonduktor diperintahkan untuk merevisi angka pendapatan agar sesuai dengan target yang diberikan oleh manajemen senior. Yang kedua yang dilakukan oleh Toshiba adalah penundaan pengakuan biaya. Toshiba melakukan penundaan pencatatan biaya produksi dan operasional, sehingga dalam laporan keuangan terlihat bahwa keuntungan mereka lebih besar dari yang sebenarnya. Biaya proyek dalam bisnis pembangkit listrik tidak diakui secara langsung, tetapi disebarkan ke tahun-tahun berikutnya untuk menghindari kerugian langsung dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, mereka melakukan tekanan dari manajemen kepada karyawan. CEO dan eksekutif senior menekan karyawan untuk menyesuaikan angka laporan keuangan demi memenuhi target yang tidak realistis. Budaya perusahaan yang hierarkis membuat karyawan takut tentang perintah atasan, meskipun mereka mengetahui adanya praktik yang tidak etis. Nah, analisis misalkan segitiga penipuan adalah yang pertama insentif atau tekanan. Toshiba menghadapi tekanan besar dari pemegang saham dan pasar modal untuk menunjukkan tumbuhan laba yang stabil. Manajemen memiliki insentif untuk memenuhi target keuangan agar mempertahankan harga saham perusahaan. Yang kedua, adanya peluang. Kontrol internal yang lemah memungkinkan manipulasi data akuntansi tanpa pengawasan yang ketat. Struktur perusahaan yang kompleks menyulitkan auditor untuk mengidentifikasi praktik manipulasi dalam berbagai unit bisnis. Dan yang terakhir adalah sikap atau rasional. Manajemen menganggap bahwa manipulasi ini adalah langkah sementara dan bisa diperbaiki di masa depan tanpa merugikan perusahaan. Karena mereka meyakini bahwa mempertahankan sistem perusahaan lebih penting daripada akuratan laporan keuangan. Nah, dampaknya adalah yang pertama kerugian finansial. Toshiba akhirnya mengakui bahwa mereka telah menggelembungkan laba lebih dari 1,2 miliar USD selama 6 tahun. Kepercayaan investor hancur, harga saham Toshiba anjlok setelah skandal ini terungkap, menyebabkan kerugian besar bagi pemegang saham. Dan pastinya mereka mendapatkan sanksi dan tindakan hukum.
CEO dan beberapa eksekutif senior mengundurkan diri sebagai tanggung jawab atas skandal ini. Toshiba juga dikenakan denda dan investasi oleh eh, eh, Toshiba juga dikenakan denda dan investigasi oleh otoritas keuangan Jepang. Dan yang terakhir, perubahan regulasi pemerintah Jepang memperketat memperketat aturan tata kelola perusahaan dan audit untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Bisa kita lihat kasus Toshiba ini menunjukkan bagaimana tekanan untuk memenuhi ekspektasi pasar dapat mendorong perusahaan melakukan praktik manipulasi potensi yang tidak etis. Sistem pengendalian internal yang kuat, transparansi laporan keuangan, serta budaya perusahaan yang etis sangat penting untuk mencegah penipuan di dalam organisasi. Jadi kesimpulannya adalah penipuan dalam audit dapat dicegah dengan cara yang pertama, penguatan kontrol internal, yang kedua, transparansi laporan keuangan agar tidak terjadi eksplosi tadi. Yang ketiga adalah pengawasan dari auditor independen. Jadi harus memiliki tim pengawasan di, di suatu perusahaan. Dan yang terakhir adanya budaya perusahaan yang etis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.